Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel Pendekar Mengaji MDN, berbahagia sekali hari ini saya dapat bertemu dengan Anda sekalian dalam segmen Milenial Bicara Tentang Tokoh Islam. Telah hadir di ruang studio kami seorang narasumber yang pada saat ini nanti akan membahas mengenai tokoh Sultan Abdul Hamid II. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembicaraan, saya ingatkan untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Nah, tidak berlama-lama, kita sapa dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah sudah buka tadi. Alhamdulillah. Nah, malam hari ini nanti kita akan membahas Sultan Abdul Hamid II, ya? Benar? Iya. Ya. Sebelum lanjut ke pembahasan Sultan Abdul Hamid II, ya, saya ingin mengajukan pertanyaan pembuka, ya. Jadi acara kita kan namanya Milenial Bicara Tentang Tokoh Islam, gitu. Tentunya tidak lucu kalau yang hadir ini bukan milenial, begitu kan, ya. Kalau saya ini kan kelahiran 90, jadi masih masuk milenial, gitu ya. Kalau narasumber sendiri ini apakah masih milenial atau sudah generasi berikutnya ini mungkin? Saya rasa dari kamera juga sudah terlihat seperti itu, Mas. Masih milenial, ya, alhamdulillah. Berarti acara kita tidak salah menghadirkan narasumber. Nah, berkaitan dengan milenial juga, saya ingin berangkat dari pengalaman saya dan teman-teman ini kan, ya. Kalau kami dulu membahas sejarah atau dapat mata pelajaran sejarah itu banyak yang mengeluh bosan, banyak yang mengeluh, oh gini kok hafalan semua, gitu kan. Bahkan banyak yang mengucapkan doa tidur, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gitu ya. Karena langsung tertidur. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok kita sebagai milenial atau pemirsa yang juga milenial itu harus atau perlu untuk tertarik dengan sejarah. Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jadi ketika kita membahas sejarah itu kalau kita melihat, ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi itu, saya pribadi memang kurang tertarik juga dengan pelajaran sejarah. Kenapa? Karena ketika kita membahas sejarah itu yang paling banyak itu adalah pembahasan tentang what and how. Sehingga ketika kita membahas sejarah, maka yang ada itu hanya mengingat dan juga menghafal angka-angka dan juga paling enggak kejadian yang terjadi ketika itu. Akan sangat jauh berbeda dengan ketika kita membahas tentang sains. Jadi memang saya lebih tertarik sains daripada sejarah. Kenapa? Karena ketika kita membahas tentang sains, baru kita membahas what and how saja, itu kita sudah bisa menemukan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat mengagumkan. Berbeda dengan sejarah. Dan kalau kemudian kita tarik dari situ, itu kita bisa melihat benang merahnya bahwa memang pembahasan sejarah saat ini memang
sudah keluar dari esensinya. Jadi esensi dari pelajaran sejarah yang ada saat ini itu sudah berbeda dengan apa yang seharusnya dibahas oleh sejarah itu. Lain halnya ketika Islam itu membahas tentang sejarah. Jadi ketika Islam itu membahas sejarah, maka yang ditekankan di situ itu adalah sisi reasoningnya, sisi alasannya, atau lebih tepatnya why, kenapa seseorang itu melakukan ini, kenapa seseorang itu melakukan ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi sebuah pelajaran, sebuah pembelajaran bagi orang-orang yang setelah itu, orang-orang yang sedang belajar sejarah tersebut. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala tekankan di penghujung surat Yusuf. Kalau tidak salah ayat 111, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Jadi di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala itu menekankan bahwa inti pembahasan dari sejarah, karena kan kalau kita melihat Al-Qur'an itu kan ya, banyak sekali berisi tentang kisah-kisah dan juga cerita tentang orang-orang dan juga kaum terdahulu. Dan yang terpenting dari pembelajaran itu atau penuturan kisah-kisah itu di dalam Al-Qur'an itu adalah untuk memberikan pelajaran, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang datang setelah mereka. Dan hal ini benar-benar terbukti ketika para sahabat itu menerima wahyu, itu mereka benar-benar menjadikan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu sebagai pedoman mereka dalam melangkah. Buktinya yaitu ketika kaum muslimin itu menghadapi peperangan pertamanya, ada salah seorang sahabat yang berkata begini sebelum peperangan itu dimulai. Jadi beliau berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata pergilah engkau dan Tuhanmu, tetapi kami akan berkata pergilah engkau dan Tuhanmu dan kami akan bersama denganmu hingga engkau mencapai tujuanmu tersebut. Jadi pembahasan sejarah di dalam Islam itu lebih ditekankan kepada esensinya, yaitu pembelajaran untuk mengambil tindakan, mengambil keputusan untuk orang-orang setelahnya. Jadi bukan hanya sekedar menghafal kejadian ataupun menghafal tentang tahun-tahun semata. Sehingga pembahasan tentang sejarah itu akan menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Mungkin itu Mas Nian yang bisa saya sampaikan. Masya Allah ya. Jadi kalau kita membahas sejarah tapi dengan reasoning ya, dengan menancapkan kata why tadi, insya Allah tidak akan menjemungkan ya pelajaran saya. Jadi kalau cuma menghafal tahun, nama itu ya bermanfaatnya ketika ujian saja. Tapi kalau bermanfaatnya pelajaran sejarah pada kehidupan itu ya seperti dicontohkan tadi. Nah, langsung kita menginjak ya, kok menginjak ini. Langsung kepada pembahasan tentang Sultan Abdul Hamid II ya. Ini kalau saya sebagai perwakilannya pemirsa saja ya. Kalau Sultan Abdul Hamid II itu ya mungkin karena saya kan orang yang menghafal ya, seperti penjelasan tadi, ya mungkin saya tahu Sultan Abdul Hamid II itu dulu adalah ini ya, pemimpinnya yang di Turki ya, kalau hafalan gitu aja. Nah mungkin biar lebih mengenal ini mungkin bisa dipaparkan ini sebenarnya siapa sih Sultan Abdul Hamid II ini? Jadi ketika kita membahas tentang salah satu tokoh umat yaitu Sultan Abdul Hamid II ini, maka pembahasannya itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi umat Islam di masa itu. Jadi ketika beliau itu naik tahta itu kan ya, itu kondisi umat itu sungguh sangat memprihatinkan. Jadi
semenjak gagalnya penaklukan Wina itu kan ya, giroh jihad itu ya di dalam tubuh Khilafah Utsmaniyah itu benar-benar drop ya, benar-benar turun ya. Terlebih lagi semenjak mereka itu memutuskan untuk bergabung ke dalam komunitas negara Eropa. Padahal kalau kita merunut sejarah pembentukan daripada komunitas negara Eropa ini, itu sebenarnya dibentuk oleh Paus untuk membendung kekuatan daripada umat Islam itu ketika mereka itu berjihad dan juga membebaskan wilayah-wilayah di Eropa. Jadi mereka kemudian bersekutu untuk bisa membendung kekuatan umat Islam itu. Bahkan setelah era Renaissance, mereka itu masih berada di dalam komunitas tersebut yang mereka sebut sebagai keluarga Kristen Eropa itu. Jadi semenjak Khilafah Utsmani itu bergabung ke dalam komunitas Eropa tersebut, itu mereka itu punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya mereka itu harus ikut aturannya mereka. Dan dua aturan yang sangat memberatkan sekaligus ini membelenggu itu adalah, yang pertama itu adalah aturan perimbangan kekuasaan. Jadi aturan perimbangan kekuasaan ini antara masing-masing negara anggota itu harus menghormati wilayah dari anggota yang lain. Jadi tidak boleh melakukan invasi seperti itu. Jadi mereka itu harus saling menghormati. Dan kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, maka sebenarnya hal ini justru memotong gitu kan ya, memotong tentang kebijakan luar negeri daulah Islam itu sendiri. Jadi kalau kita membaca kitab-kitabnya para ulama itu kan ya, salah satu politik luar negeri daulah Islam itu kan dakwah dan juga jihad kan ya. Dari situ saja itu sudah terpotong. Artinya memang umat Islam itu berada di dalam kemunduran semenjak saat itu. Terlebih lagi setelah diberlakukannya tanzimat atau reformasi daulah Utsmani itu sendiri. Jadi mulai diterapkannya peraturan dan juga perundang-undangan barat, terus kemudian gaya hidup barat, dan juga masih banyak lagi, itu membuat kekuatan politik daulah Islam itu semakin lama semakin melemah. Terlebih lagi kemajuan yang dicapai oleh negara-negara Eropa setelah Renaissance itu benar-benar menyilaukan umat Islam. Jadi mereka melihat itu ya, seolah-olah Barat itu kayak semacam mercusuar di tengah kegelapan gitu. Bagaimana mereka mencapai kemajuan yang luar biasa di bidang teknologi, terus kemudian di bidang sosial, terus kemudian di bidang-bidang yang lain itu mereka benar-benar mendominasi dan juga benar-benar menjadi sebuah superpower setelah era Renaissance itu. Kemudian setelah era tanzimat tersebut, itu yang menjadi poin yang memperlemah kekuasaan khalifah, itu diberlakukannya sistem monarki parlementer. Artinya di situ khalifah itu sudah mulai kehilangan haknya ya untuk mengatur urusan negara itu ya. Bahkan setelah perang Crimea itu kan ya, perang Crimea antara Khilafah Utsmani dengan Rusia, itu Crimea semenjak saat itu dibebaskan.
Lalu apa yang menjadi problem? Problemnya itu di Crimea itu banyak sekali orang-orangnya itu yang beragama Islam. Dan mereka sudah tidak lagi menjadi warga negara khilafah di situ. Tetapi mereka itu masih mengakui dan juga masih menganggap bahwa khalifah itu sebagai pemimpin tertinggi mereka. Nah, semenjak saat itu gitu kan ya. Semenjak saat itu mulai muncullah ide-ide sekulerisme itu. Jadi semenjak saat itu bisa dikatakan pemisahan antara agama dan negara itu mulai terjadi. Jadi semenjak saat itu seolah-olah khalifah itu kedudukannya sama seperti paus gitu. Jadi pemimpin agama saja. Jadi tetapi mereka tidak berkuasa secara mengatur kehidupan masyarakat itu. Dan hal ini gitu kan ya, paham sekulerisme ini digunakan oleh negara-negara barat untuk mencaplok wilayah-wilayah daulah Islam. Digunakan oleh Perancis, Italia gitu kan ya. Ketika mereka masuk ke Mesir itu salah satunya, mereka mengatakan bahwa khalifah itu tetap pemimpin tertinggi seluruh kaum muslimin dan kami cuma penguasanya saja gitu. Jadi sekulerisme itu benar-benar dimanfaatkan oleh mereka itu ya. Untuk apa? Untuk memutus kekuatan daripada khalifah itu sendiri. Jadi memang di eranya itu, jadi ketika Sultan Abdul Hamid mulai menjabat itu kondisinya semacam itu. Terus kemudian ketika beliau menjabat itu ya, beliau mendapati sebuah tantangan yang sangat berat itu. Kenapa? Karena beliau itu tidak memiliki kekuatan untuk mengurus negara ini. Kenapa? Karena sistem monarki parlementer itu tadi itu memberikan kekuasaan itu kepada wazir agungnya atau disebut sebagai kalau tidak salah itu sadri azam atau apa ya, itu bahasa Turkinya kalau tidak salah ya. Ini belajar sejarah juga belajar bahasa Turki juga. Sebentar, ini tadi dari pertanyaan siapa Sultan Abdul Hamid II ini begitu lengkap penjelasannya dari mulai latar ketika Sultan Abdul Hamid II menjabat sampai mana tadi, sampai sekulerisme gitu ya. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau orang yang seperti saya cuma menghafal itu kan beda dengan narasumber kita yang belajar itu karena reasoning way tadi ya. Ketika di awal saya sebutkan Sultan Abdul Hamid itu cuma penguasa Turki, beliau menjelaskan bahwasanya Sultan Abdul Hamid II itu adalah seorang khalifah di sana. Gitu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi Mas. Tadi sampai sekulerisme ya, atau sampai beliau itu kekuasaannya hanya seperti seorang paus gitu ya. Monggo bisa dilanjutkan. Jadi ada hal menarik itu kan ya. Ketika Sultan Abdul Hamid itu masih kecil, itu beliau diajak oleh ayahnya itu, karena kan beliau keluarga istana kan ya, diajak berkunjung ke Inggris karena ketika itu yang berkuasa Sultan Abdul Aziz itu mendapatkan undangan dari Ratu Inggris, terus kemudian untuk mendapatkan sebuah penghargaan ya, kalau tidak salah mendapatkan penghargaan Knight of apa gitu ya, salah satu ordonya di sana. Jadi dari peristiwa itu membentuk pemikiran dari Sultan Abdul Hamid ini. Jadi beliau terbuka wawasannya. Beliau tahu bahwa secara ilmu dan teknologi itu Barat itu majunya sangat jauh dibandingkan dengan umat Islam. Tetapi beliau juga tahu apa yang
menjadi kelemahan-kelemahan dari Barat itu sendiri. Karena memang beliau secara background latar belakang itu termasuk terkategori religius dibandingkan keluarga-keluarga istana yang lain. Dan hal itu membentuk termasuk sikap-sikap politiknya beliau. Jadi setelah beliau itu menjabat sebagai khalifah itu, beliau itu punya keyakinan kuat bahwa umat Islam yang saat ini tertinggal ini hanya bisa bangkit itu dengan Islam itu saja. Sehingga ketika beliau melihat bahwa kekuasaannya beliau itu terbelenggu, itu hal pertama yang beliau lakukan itu adalah mencampakkan belenggu-belenggu Barat itu. Jadi hal pertama yang beliau lakukan itu adalah membubarkan parlemen. Membubarkan parlemen yang membelenggu kekuasaan beliau. Termasuk juga membekukan undang-undang Barat itu. Jadi begitu beliau naik, itu seolah-olah itu Khilafah Utsmani itu benar-benar berpaling dari peradaban Barat itu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Sultan Abdul Aziz dan juga pendahulu-pendahulunya. Jadi memang Sultan Abdul Hamid ini paham betul problem apa yang sedang terjadi dan juga penyakit apa yang tengah mendera umat ini. Terus kemudian beliau mengemukakan solusi dari semua hal itu. Solusinya apa Mas? Langsung penasaran ya. Karena begitu kondisinya yang tadi ya, yang katanya kekuasaannya terbelenggu hanya sebatas seperti paus dan justru sistemnya itu monarki parlementer tadi, kemudian begitu naik kok langsung dibubarkan itu. Dibubarkan dan ditutup. Nah, kira-kira solusinya apa yang dimiliki Sultan Abdul Hamid ini melihat kondisi umat Islam yang saat itu terpuruk gitu? Ya, baik. Jadi tadi saya sampaikan bahwa memang beliau membubarkan parlemen itu tadi dan juga membekukan undang-undang Barat tadi ya. Jadi hal tersebut itu punya dampak ya, punya dampak kembalinya dua fungsi khalifah itu ya. Jadi yang pertama itu adalah menjaga agama, dan yang kemudian mengurus urusan dunia dengan agama itu. Dan hal ini itu membuat Barat itu benar-benar ketakutan. Jadi setelah beliau melakukan hal tersebut, itu beliau langsung bertindak itu kan ya. Jadi beliau mendukung, mensupport dakwah-dakwah Islam itu kan ya, dengan berbagai bentuknya, entah itu dakwahnya yang dilakukan oleh kalangan sufi maupun dakwah-dakwah di di bidang pendidikan, itu semuanya beliau support gitu kan. Termasuk ada salah seorang ulama itu kan ya, yang benar-benar mendukung apa yang dilakukan dan juga kebijakan politik Sultan Abdul Hamid ini dengan menulis kitab khusus. Kitab khusus ya, kalau tidak salah itu namanya Husun Al-Hamidiyah itu. Jadi kalau saya baca di buku-buku sejarah itu sampai kemudian ada ulama yang menulis kitab khusus tersebut untuk menguatkan dan juga mensupport aksi atau tindakan politik dari Sultan Abdul Hamid tersebut. Selain itu, beliau itu berupaya untuk membuat opini umum di tengah-tengah umat Islam bahwasanya umat ini itu adalah umat yang satu. Jadi ketika perundang-undangan Barat tadi diterapkan itu kan ya, itu ada sebuah peristiwa di mana negeri-negeri Barat itu punya hak untuk membuka konsul-konsul di wilayah-wilayah Islam ya ketika itu. Dan hal itu juga digunakan Sultan Abdul Hamid ya. Jadi
beliau juga membuka konsul-konsul ya, terutama di wilayah-wilayah yang hal itu sudah masuk ke dalam wilayah negara-negara barat meskipun mayoritas penduduknya muslim. Contohnya seperti di Jawa itu beliau membuka konsul. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyampaikan aspirasi umat tadi, termasuk juga membentuk opini umum di tengah-tengah umat bahwa umat Islam itu adalah umat yang satu. Jadi salah satu solusi yang beliau canangkan saat itu adalah persatuan umat Islam itu sendiri, yang kemudian oleh orang-orang Barat itu disebut sebagai pan-Islamisme. Ini bukan pan yang seperti di Indonesia. Jadi pan-Islamisme itu sebenarnya adalah istilah Barat ya, yang ditujukan untuk tujuan mulia dari Sultan Abdul Hamid tadi untuk mempersatukan umat. Nah, kemudian apakah itu membuahkan hasil atau hasilnya seperti apa ketika hal tersebut dilaksanakan? Baik, jadi setelah beliau melaksanakan upaya untuk mempersatukan umat Islam itu, ternyata memang negara-negara Barat itu tidak tinggal diam. Mereka berupaya itu kan ya untuk mencegah hal tersebut. Gitu. Kenapa? Karena ketika umat Islam itu bersatu, mereka itu akan sulit untuk bisa menguasai wilayah-wilayah Islam yang sangat banyak itu dan juga sangat kaya akan sumber daya alam itu. Lalu mereka kemudian menanamkan agen-agennya di negeri-negeri Muslim itu untuk mengobarkan nasionalisme itu. Bahkan ada juga yang mereka itu membelokkan pan-Islamismenya. Sultan Abdul Hamid itu ke dalam perjuangan kebangsaan semata. Jadi hal tersebut dilakukan oleh salah seorang tokoh di masa itu yang namanya Jamaluddin Al-Afghani itu ya. Jadi Jamaluddin Al-Afghani itu memang menyuarakan pan-Islamisme juga, cuma dia framingnya beda. Jadi pan-Islamisme yang dimaksud oleh Jamaluddin Al-Afghani itu adalah perjuangan masing-masing bangsa itu untuk merdeka dari para penjajah itu. Dan hal itu sebenarnya justru merusak apa yang dicanangkan oleh Sultan Abdul Hamid itu. Makanya kemudian beliau itu sampai memanggil Jamaluddin Al-Afghani, kemudian dibatasi ruang geraknya di Istanbul itu supaya dia tidak bisa menyebarkan ide-idenya yang menyesatkan itu. Selain itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Barat gitu kan ya, itu dilakukan melalui tangan Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka punya kepentingan untuk merebut tanah Palestina dari umat Islam gitu. Jadi itu merupakan salah satu juga hal yang menjadi hambatan dari upaya dari Sultan Abdul Hamid. Selain itu di dalam ibu kota sendiri, Sultan Abdul Hamid itu mendapatkan tantangan yang luar biasa, yaitu adanya gerakan dari Turki muda yang sebenarnya mereka itu mengendalikan parlemen sebelumnya, yang kemudian hal itu dibubarkan sehingga Turki muda ini benar-benar marah sekali dengan Sultan Abdul Hamid. Terus kemudian mereka itu membuat propaganda. Salah satu propaganda yang mereka lakukan itu adalah opini khilafah Arab. Kenapa? Karena
Sultan Abdul Hamid ini bukan keturunan Quraisy ya. Jadi untuk melemahkan dan juga memberikan balasan kepada Sultan Abdul Hamid itu salah satu caranya seperti itu mereka. Sampai kemudian mereka mengirim Habib palsu untuk melengsarkan Sultan Abdul Hamid tersebut. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh beliau itu dengan upaya menyatukan umat Islam itu bukan hanya tidak berjalan mulus, jalannya terjal sekali. Jadi seperti itu tadi ya, selalu ada gangguan, hambatan dan kerikil-kerikil gitu ya. Nah, sebenarnya ini menarik sekali ya. Dan saya yakin ini kalau kita lanjutkan nanti harus ada part 2, part 3, part 4 dan part-part yang lainnya ya untuk membahas detail ya tentang sejarah dari Sultan Abdul Hamid ini. Nah, mungkin mengingat waktu yang juga membatasi kita, ada ini kan kita tadi berangkat dari belajar sejarah itu harus ada reasoningnya, harus ada why-nya gitu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari sejarah Sultan Abdul Hamid II ini tadi? Jadi ketika kita mempelajari dan juga membahas tentang kisah dan juga perjalanan hidup dari Sultan Abdul Hamid ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga ya. Jadi meskipun kondisinya begitu luar biasa ya, begitu tekanannya sangat luar biasa sampai beliau itu meskipun menjabat sebagai pemimpin tetapi tidak boleh memimpin, ini kan begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi meskipun kondisinya seberat apapun itu ya yang harus beliau hadapi, terutama dalam hal menegakkan Islam dan juga menjunjung tinggi kalimat tauhid itu ya, maka kita itu harus terus ya, tidak boleh berputus asa apalagi minder dengan keislaman kita. Jadi Sultan Abdul Hamid saja yang beliau itu keluarga istana itu kan ya, terus kemudian beliau semenjak kecil itu diberikan kemewahan dan juga diberi pelajaran tentang pengetahuan barat, tetapi beliau itu tidak silau dengan pemahaman dan juga peradaban barat tersebut. Maka kita sebagai umat Islam dan juga penerus beliau itu seharusnya ini menjadi sebuah motivasi bagi diri kita sendiri supaya kita itu bisa jauh lebih baik lagi, terus kemudian bisa memberikan yang terbaik untuk Islam ini dan juga kejayaan umat Islam. Mungkin itu Mas Nian yang bisa saya sampaikan. Ya, demikian tadi pembahasan mengenai Sultan Abdul Hamid II. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Mas Johan ini. Insya Allah tidak kapok lagi ya, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Nah, pemirsa pendekar mengaji MDN, tibalah kita di penghujung acara. Insya Allah kita akan bertemu kembali di Milenial Bicara Tokoh Islam di episode berikutnya. Kami beserta kru mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar dapat tersebar kebaikan dari video ini. Saya dan panitia mohon pamit. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.